Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvia Maharani dengan NIM 082111333060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS Fisika Komputasi Praktikum. Nah, tugasnya yaitu yang soal nomor 2 itu ada nomor 1 itu Gauss, Jordan, inverse, dan yang nomor 4 itu Euler-Thomson. Nah, di sini saya akan membangkitkan bilangan random terlebih dahulu untuk menentukan mana metode yang akan saya gunakan. Nah, yang pertama kita tentukan direktorinya. Di sini saya memakai yang ini, Diskoprak. Terus kita buat filenya. Kita pakai UTS. Sama kita bikin bilangan random dulu. Tadi ada 4 nomor, jadi saya tentuin antara nomor 1 sampai 4. Ini saya mendapatkan yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah yang pakai metode Gauss-Jordan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai yang Gauss-Jordan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, apa itu persamaan linear simultan? Persamaan linear ini adalah persamaan di mana terdapat koefisien, variabel, dan juga konstanta. Di mana masing-masing nilai dari variabel ini saling terikat antara persamaan satu dengan persamaan yang lainnya, sehingga untuk mencari nilai x1, x2, dan seterusnya sampai xn, kita perlu menyelesaikan secara simultan. Artinya tidak bisa satu persamaan tapi harus dikerjakan secara serempak. Jadi jika kita punya sebanyak m persamaan dan juga sebanyak n jumlah variabelnya, maka kita harus mengerjakan semua itu secara serempak. Dari model persamaan linear ini kita bisa ubah menjadi dalam bentuk matriks sebagai berikut. Ini A11, A12 sampai A1n, dan jumlah kolomnya yaitu adalah m. Dimana seperti perkalian matriks yang kita ketahui, A11 kali x1 sama dengan ditambah A12 kali x2 dan seterusnya sampai A1n dikali xn itu menghasilkan B1, dan seterusnya sampai sejumlah kolomnya yaitu sampai sejumlah barisnya yaitu m. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan ini, salah satunya kita gunakan metode Gauss-Jordan. Langkah yang pertama itu kita augmentasi matriks, yaitu digabungin antara yang koefisien matriks yang biru ini dengan konstanta, yaitu matriks yang hijau ini. Nah, digabungin menjadi satu matriks. Setelah itu
yang kita beri nama matriks G. Setelah itu langkahnya yaitu mengenalkan segitiga atas dan juga segitiga bawah. Jadi yang membedakan antara metode Gauss dan metode Gauss-Jordan itu adalah kalau metode Gauss itu dia cuma mengenalkan yang bawah. Nah, sedangkan yang metode Gauss-Jordan itu dia mengenalkan segitiga bawah dan juga segitiga atas sekaligus membuat diagonal matriksnya itu bernilai 1. Nah, yang pertama itu mengenalkan segitiga bawah dan membuat diagonalnya menjadi 1 seperti ini. Pertama itu segitiga bawahnya, lalu ini buat 1. Nah, kan di langkah yang ini sudah jadi. Nah, ketika kita mengenalkan dan membuat 1, otomatis A1, 2 dan seterusnya ini nilainya berubah. Nah, lalu setelah itu kita mengenalkan segitiga atasnya. Nilai-nilai yang sudah 0, 0, 0 dan 1, 1, 1 ini dibiarkan. Kalau kita fokus pada yang segitiga atas, ini dibuat 0. Setelah ini sudah segitiga bawah 0, segitiga atas 0 dan diagonal matriksnya 1. Nah, terbentuklah seperti ini diagonal matriks identitas. Lalu yang konstantanya ini otomatis nilainya sudah berubah. Cara membuat satu diagonal matriksnya itu menggunakan rumus berikut. GKJ sama dengan GKJ per GKK. K ini adalah kolomnya. Jadi saat kita mau membuat satu A11 ini, maka ini menjadi G11 sama dengan G11 per G11 seperti itu. Nah, lalu cara mengenalkannya itu menggunakan rumus ini. GIJ sama dengan GIJ min GIK per GKK kali GKJ, dimana I ini adalah baris, J adalah kolom, dan juga K ini adalah banyaknya kolomnya. Jadi yang jalan itu misal kita mau menolkan yang kolom pertama. Kalau kita mau menolkan kolom pertama berarti itu nilai K-nya itu 1. Nah, di sini ada tuh terlihat bedanya antara J dan juga K, meskipun sama-sama itu adalah nomor dari kolom, tapi itu beda. GIJ ini misal kita yang ke baris kedua, ini kan baris kedua kolom ke 1. GIJ sama dengan GIJ G21 kurang GIK, I-nya baris itu baris kedua, kolomnya yang mau dinolin itu kolom ke 1, terus per G11 kali G11. Nah, ini 0 dan seterusnya seperti itu selanjutnya. Nah, dari solusi yang kita dapatkan ini, kita mendapatkan bahwa X1 itu sama dengan B1 aksen, X2 sama dengan B2 aksen, Xn sama dengan Bn aksen. Aksen ini artinya adalah nilainya sudah berubah karena pada matriks itu telah dilakukan proses, baik itu pengenalan maupun membuat diagonalnya menjadi 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut di oktafinal. Kita hapus dulu ini sudah kita dapatkan 2 tadi ya. Oke, yang pertama kita bersihkan memori dulu. Nah, setelah itu kita menentukan ordo matriksnya. Jadi sistem sama linear itu bisa diselesaikan jika jumlah ordo matriksnya itu sama, yaitu n kali n. Nah, kali ini kita mau buat n-nya itu 4. Jadi matriks 4 kali 4 tuh, 4 kali 4. Nah, terus A ini adalah itu deh.
Nah, A ini adalah koefisiennya. Nah, di sini karena kita matriksnya N-nya 4 atau ukurannya 4 kali 4, A-nya saya mau pakai bilangan random. Nah, saya pilih angkanya itu 1 sampai 10 aja. Dengan banyaknya baris 4 dan kolomnya 4. Nah, sepertinya juga bisa, atau bisa ditulis dengan seperti ini aja. Oke. Terus habis itu B itu adalah konstantanya. Sesuai dengan soal yang sudah diberikan, konstanta ini adalah angka kelahiran saya dan atau ibu saya. Jadi di sini saya menggunakan 1 itu tanggal lahir saya, lalu 5 adalah bulan lahir saya, lalu 9 adalah bulan lahir ibu saya, dan 15 adalah tanggal lahir ibu saya. Nah, ini kita membentuk satu kolom dengan jumlah 4 baris. Oke. Nah, setelah itu taruh dulu. Ini harusnya harus coba. Nah, setelah terbentuk matriks ini, ukurannya 4 kali 4 matriks A-nya. Nah, terus langkah selanjutnya itu adalah augmentasi matriks, di mana kita membentuk suatu matriks yang kita beri nama G, itu berisi gabungan antara koefisien dengan konstanta, gabungan antara matriks A dan B. Jadi kita beri nama G sama dengan gabungan antara A dan B. Ini. Nah, kita udah tahu kalau di sini menjadi matriks ukuran 5 kali ukuran 4 kali 5. Oke. Setelah itu, setelah augmentasi matriks, nah kita mulai menolkan segitiga atas dan juga bawah. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui jumlah kolom dari matriks G, karena ini berguna buat penghitungan nanti. Kita beri nama M ya. Coba berikan. Nah, di sini M-nya itu 5. Nah, karena ini kolomnya G itu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus setelah itu kita menolkan caranya itu pakai looping 1 sampai N, N-nya itu 4. Nah, terus sama dengan itu saya akan dijelaskan. J ini adalah kolomnya 1 sampai jumlah kolomnya dari G. Nah, dimana ini udah kita definisikan yaitu M, jadi loopingnya itu J dari 1 sampai M. G sama dengan ini kita masukin rumus yang untuk membuat diagonalnya menjadi 1. Nanti sama dengan
ini. Nah, gimana kita dapat rumus ini di sini? Sesuai dengan rumus untuk membuat satu diagonal matriksnya. Setelah itu ini sama dengan ini sampai n sampai dengan jumlah kolomnya G. Ini untuk langkah yang mengnolkan sesuai dengan rumus ini. GIJ sama dengan GIJ min GIK per GKK kali GKJ. GIJ sama dengan ini impor kurang satu impor oke satu ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa membuat matriksnya ini memiliki diagonal 1 dan juga bisa membentuk segitiga bawahnya itu 0. Oke, setelah itu menolkan segitiga atas dan segitiga bawah. Yang atas caranya per di oh ya, kenapa di sini kita nggak memakai G, kenapa kita memakai L? Karena kalau kita memakai G itu tuh nanti kita memproses G yang baru, sedangkan seharusnya kita itu menggunakan nilai yang lama, sehingga kita perlu membuat buffer di sini. Makanya L ada sama dengan G itu ada di luar looping, karena biar tidak salah. Terus itu 1 sampai N, 1 sampai 4 itu sama dengan yes. 1 sampai N. Nah, kita perlu ini lagi. Oke, terus per J itu I sampai M jumlah kolomnya I
UIC sama dengan L IJ min itu penyakit. Terus untuk penyakit tersebut ini sudah bisa sudah terbentuk, sudah bisa mengenalkan segitiga atas bawah dan juga membuat diagonalnya menjadi satu. Terus langkah selanjutnya itu adalah setelah ini kita bisa mendapatkan solusi bahwa si nilai konstanta yang baru itu adalah nilai dari x-nya atau solusi dari persamaannya. Dan selanjutnya kita mendapatkan nilai x-nya berikan nilai x-nya itu caranya x sama dengan b dari mulai awal sampai m jumlah kolomnya ini terus kita S ini dengan cara kita buat aja variabel cek itu yang berisi A kali dengan X karena jika matriks A ini dikalikan dengan matriks X maka hasilnya harusnya sama dengan konstantanya. Nah makanya itu kita cek dulu oke ini sudah benar ya, soalnya waktu kita cek ini keluar 15915 dimana ini sesuai dengan konstantanya yaitu yang variabel B di sini 15915. Selanjutnya kita bercantik, kita buat display-displaynya. Ini untuk menampilkan hasilnya kita buat display hasil X misalnya
nilai X, lalu kita buat display hasil isian dikali dengan A yang kita cek tadi. Display kita panggil ceknya, cek. Terus setelah itu kita panggil konstantanya yang di awal. Kita coba lihat hal ini udah sesuai ya, hasil antara hasil kali koefisien dengan A dan juga konstanta udah sesuai, maka kita dapatkan nilai X nya itu yaitu X1 1,2 17822, X2 nya 0,016 266, X3 nya minus 2,785714, X4 nya 1,187412. Di sini di random ini menggunakan matriks ini, matriks kali 4 2 8 9 10 dan seterusnya, dan konstantanya itu adalah tanggal saya dan juga ibu saya, tanggal lahir saya dan juga ibu saya. Lalu kita augmentasi matriks dengan variabel yang kita buat yaitu G. Di sini digabungkan antara koefisien dan juga konstantanya antara matriks A dan matriks B. Lalu kita cari jumlah kolom dari matriks augmentasi yaitu matriks G, yaitu ada 5. Lalu kita menolkan segitiga bawah sekaligus kita membuat satu diagonal matriksnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat 0 segitiga atas. Nah, selanjutnya nilai konstanta yang semula 15915 ini berubah menjadi nilai konstanta yaitu 1,2 dan seterusnya ini. Nah, di mana nilai konstanta yang berubah ini merupakan nilai X dari persamaan linear tersebut. Nah, sehingga kita cek apakah nilai X-nya ini sudah sesuai dengan cara mengalihkan hasil koefisien nilai koefisien dengan dengan X, hasil perkalian nilai koefisien dengan X. Waduh. Nah, seperti ini mengalihkan hasil koefisien dengan hasil koefisien kali X adalah 15915 dan ternyata ini tuh sama dengan konstantanya yang di awal, sehingga kita bisa mengklaim bahwa hasil dari nilai X dari analisis numerik ini sudah benar. Sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.